Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 21 September 2021. Saya akan membahas saham-saham pilihan saya untuk besok tanggal 22 September 2021. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati terhadap tawaran titip dana trading. Surya MS Trade tidak pernah menerima titipan dana trading. Ini teman-teman mesti tahu ya, dan jangan pernah tergoda iming-iming titip dana trading seperti itu. Itu semua ya tidak masuk akal seperti itu. Mosok invest 1 juta hasilnya lebih dari 1 juta dalam waktu singkat seperti itu. Terus teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group. Apabila teman-teman menemukannya dan di dalamnya ada indikasi titip dana trading, itu jelas pasti bukan saya, dan teman-teman harus tahu bahwa saya hanya ada di channel yang sudah saya sebut di atas itu. Terus teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu. Ini teman-teman memang para penipu-penipu itu memang nekat sekali. Bahkan membuat akun YouTube yang gambarnya mirip dengan, atau memang mengambil gambar saya dan juga berkomentar sekaligus menawarkan titip dana trading. Teman-teman harus berhati-hati semua. Oke teman-teman, yang pertama saya sampaikan bahwa 2 hari saya tidak bisa membuat konten teman-teman. Saya mohon maaf. Ini benar-benar di luar kendali saya karena internet minggu malam itu down ya teman-teman. Saya udah menyiapkan materi, padahal saya udah menyiapkan materi waktu itu tanggal 17 ya. Pokoknya waktu itu saya udah menyiapkan materi untuk hari Minggu. Itu yang saya bahas kan baru sampai ASA teman-teman ya, baru sampai ASA. Berarti setelahnya agro, BDMN dan lain-lain sampai ke belakang itu saya belum bahas. Saya mohon maaf tidak bisa mendeliver konten untuk teman-teman semuanya. Baik, ini saya tadi sudah mencoba untuk berbagai cara supaya bisa connect teman-teman. Saya akhirnya menggunakan andalan saya, yaitu friend. Hanya friend yang bisa menyambungkan saya ke online trading saya teman-teman. Yang lainnya nggak bisa semua teman-teman. Baik yang lagi down, nggak bisa sama sekali, cuma bisa ngintip-ngintip dan nggak bisa dapat data sama sekali. Yang lain-lainnya juga nggak bisa, hanya friend yang bisa menyambungkan saya ke online trading saya. Sekali lagi teman-teman ya, hanya friend, smart friend. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, kita akan lihat dulu indeksnya saat ini. Oke teman-teman, kita akan tengok dulu sekilas untuk IHSG. IHSG hari ini closingnya adalah di 6060 atau turunnya 15,558, turun 0,25% teman-teman ya. Oke. Kalau kita lihat ya kemarin teman-teman, kemarin kan internet error itu. Kalau kita lihat sebenarnya minggu lalu IHSG bagus sekali, sudah di atas ini resistan ya, di atas support ya. Sebelumnya kan menjadi resistan, sudah berhasil ditembus di kisaran 6114. Namun kemarin turun dalam, menembus MA 200 teman-teman, MA 200, dan saat ini juga masih melanjutkan penurunan di bawah MA 200. Namun demikian kalau teman-teman lihat itu historik dari IHSG ini selama ya dari sekitar Agustus kemarin tuh dia di bawah MA 200 tuh dia kembali lagi mantul. Nah, di candle hari ini juga sama teman-teman ya, terbentuk hammer. Nah, apakah besok kondisinya lebih baik atau gimana? Saya sendiri tidak terlalu care terhadap kondisi IHSG mau seperti apa, karena di dalam pergerakan IHSG seperti apapun kita tetap saja ada saham-saham yang pergerakannya bagus. Oke, kita langsung saja menuju ke saham yang akan kita analisa. Baik teman-teman, hitungannya untuk saham yang saya analisa cukup banyak nih teman-teman, nggak apa-apa ya, ini sekilas saja. Oke, yang pertama ASA teman-teman. ASA di hari Minggu lalu itu
saya udah sampein bahwa untuk ASA ini ada pergerakan penguatan yang bagus teman-teman ya minggu lalu. Ini saham yang sudah sering sekali saya bahas. Jadi minggu lalu sampai 3.200 ya di sini. Saya bahas terakhir, terus kemudian kemarin kan melejit lagi dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Kemarin itu untuk ASA itu berhasil mencapai target di 161 retracement teman-teman, yaitu di 3.300 ya, 3.283. Hari ini melanjutkan kenaikannya hampir menyentuh 3.800. Luar biasa teman-teman ini saham ya. Ini saham setelah dia konsolidasi atau area sideways yang cukup rapat, cukup membosankan, akhirnya breakout. Memang seperti itu teman-teman, kalau ketika saham itu berkonsolidasi, biasanya setelah cukup konsolidasinya breakout, dan ketika ada dorongan volume, biasanya memang pergerakannya dia akan kencang seperti itu teman-teman. Secara indikator semuanya bagus, pergerakan breakout dengan volume ya, volume di atas rata-rata ini memicu MACD dan momentum untuk membaik semuanya teman-teman ya. Jadi kalau saya prinsipnya adalah melihat dulu pergerakannya baru kemudian melihat volumenya. Untuk saat ini untuk ASA ya, perhatikan supportnya aja masih di 3.300 ya, paling mudah seperti itu. Resistan high-nya hari ini 3.590. Oke teman-teman, berikutnya saham ERA ya. ERA ini kalau nggak salah ada news. Coba kita cek dulu ERA teman-teman. Ini hari tanggal 21 itu hari ini. Ini ya isu yang ini ya, isu diminati grup Jarum, ERA. Ini entah benar atau tidak. Biasanya memang news itu akan mungkin menggerakkan satu saham. Tetapi bagi saya alasan kenaikan dari ERA ini adalah karena ERA ini sebenarnya sudah cukup lama sideways ya, sudah cukup lama sideways di area sini, yaitu dalam tren turun ini dia kan ini ada resistan 38,6 teman-teman. Bentar ya, saya tarik dulu. Ada resistan di sini 23,6, kemudian 38. Kemarin udah dites ya, jadi kemarin tuh mengetes 23, 38, 50 dan hampir ke 60. Jadi kemarin tuh pergerakannya bagus sekali. Nah, setelah kemarin bergerak naik dan turun karena bantahan ya seperti teman-teman lihat tadi kan ada ini perihal kabar ini, Perserian tidak mengetahui informasi apapun. Nah ini istilahnya bantahannya lah seperti itu kan ya. Nah dengan adanya seperti itu mungkin orang pada take profitnya. Kalau saya pribadi yang perlu dilihat adalah setelah dia naik seperti kemarin. Jadi memang kemarin naik tetapi turun. Nah bagi saya yang perlu dilihat adalah setelahnya apakah masih naik atau turun. Kalau setelahnya naik itu kemungkinan memang akan melanjutkan kenaikannya. Ini kebiasaan saya teman-teman seperti itu. Itu terjadi juga di IMJS dulu seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah Indosat. Ini coretan saya hilang teman-teman, Indosat ya. Jadi intinya coretan saya hilang. Jadi karena gini ya, karena tadi online trading kan sempat masalah. Jadi ketika saya coba masuk berkali-kali itu gagal, istilahnya gagal mencari meloading setting lah seperti itu. Akhirnya hilang seperti beberapa settingan. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba analisa satu tren terakhir dari ini saja. Kita analisa dari tren terakhirnya si Indosat ini. Nah kalau teman-teman ngelihat kondisi seperti ini Indosat ini kan sebenarnya ada satu pola yang sebenarnya cukup kebaca teman-teman ya, polanya itu ya seperti satu uptrend seperti itu. Jadi polanya seperti pola uptrend price channel, tapi ini dalam kondisi besarnya dulu teman-teman ya, seperti ini polanya seperti ini. Nah kalau kita lihat ini dari kondisi dia terakhir kemarin ya, nah dalam tren dia turun ini dia sudah berhasil naik ya. Jadi hanya tren ini saja teman-teman, tren ini ke sini ya, saya analisa dia berhasil naik menembus resisten pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kemarin sekitar 4 hari yang lalu tuh naik sampai di sini, di melebihi high sebelumnya. Namun demikian koreksinya ini juga sudah cukup banyak sebenarnya.
Kalau kita lihat koreksinya sekarang, itu dia udah nyampe ke 50 teman-teman. Koreksinya sekarang ini sudah hampir 50 retracement ya. Jadi kalau tadi kita ngelihat resistannya, sekarang kita lihat supportnya. Sekarang dalam tren kenaikan ini dia sudah terkoreksi sampai 38. Sebenarnya udah secara tren ini dia udah murah ya kalau lihat koreksinya udah sampai 38. Jadi perhatikan aja untuk supportnya ada di 6670. Ini jadinya nggak jadi naik lagi. Seperti itu. Jadi naik ke area, ya masuk lagi ke areanya teman-teman ya. Kalau kita lihat nih dia ada di kisaran mid-band price channelnya jadinya. Kalau kita tarik ya seperti ini kan dia berada di mid-band price channel. Tapi ini barang menarik teman-teman, terutama kalau misalkan dia terkoreksi sampai ke support dari uptrend price channelnya itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah Telkom. Telkom ini diam-diam masih naik teman-teman ya. Tetapi melihat kondisi sekarang ya tentu jadi kurang menarik karena dia mulai berada di resistan. Jadi prinsip saya kalau model Telkom ini adalah ketika dia melemah ya teman-teman mungkin bisa pertimbangan untuk masuk seperti itu ya. Baik teman-teman, berikutnya Agro ya. Agro seperti ini kondisinya. Jadi Agro ini kemarin kan koreksi sampai 38, naik lagi hampir ke 23 dan ada perulangan ya, perulangan seperti pola sideways. Sebenarnya udah bagus ya teman-teman, udah di 2400 tuh udah bagus sekali, udah mulai naik seperti itu. Tinggal setahap lagi dia tembus naiknya. Namun demikian market yang nggak mendukung dia juga ikut terkoreksi. Tapi kalau kita ngelihat hari ini candlenya ada pola hammer ya, bisa jadi kalau marketnya mulai kondusif lagi dia akan mulai naik lagi. Teman-teman perhatikan di 2410 untuk resistannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bank Danamon ya. Bank Danamon ini juga saya rasa ikut terkoreksi market ya teman-teman karena kemarin turun. Sebenarnya candle sebelum kemarin atau hari Jumat kemarin cukup bagus teman-teman, candlenya cukup bagus ya. Kalau kita lihat, kita geser dulu. Nah, kemarin dia kan naik sampai 3060, terkoreksinya udah ekstrim sampai 61 retracement. Nah, dari situ dia mencoba naik lagi. Namun demikian hari Senin kemarin koreksi, dia hari ini masih terkoreksi juga, walaupun sudah mulai terlihat ada perlawanan. Untuk support perhatikan 2500, resistan 2610. Oke teman-teman, kemudian Astra Internasional, barang apapun kalau kondisi market lagi koreksi juga tentu akan koreksi teman-teman ya. Oke, kita akan lihat sekalian seperti ini. Untuk Astra Internasional terkoreksi sampai 38,2 retracement dan sudah mulai ada pantulan di situ teman-teman. Ini kalau memang masuk marketnya bagus, ada kemungkinan dia akan ngetes resistan di 5330. Oke teman-teman, berikutnya multipolar ya. Multipolar ini juga sama, secara umum dia ikut retrace ya. Dia ikut retrace kemarin, namun hari ini ada perlawanan yang cukup signifikan. Kita lihat, nah koreksi kemarin hanya minim saja teman-teman, hanya sampai di 23 retracement. Jadi ini masih sangat wajar. Dia ketika naik ini, ya ketika dia terkoreksi turun maksud saya sampai 61, sampai retrace 60, hampir 61, 50, 38. Dan ini mencoba lagi untuk naik ya teman-teman. Perhatikan nanti di 590 untuk multipolar. Oke teman-teman, berikutnya adalah Matahari Putra Prima. Oke, seperti ini kondisinya. Jadi oke, sebentar teman-teman ya. Nah, dia juga terhitung masih sideways nih teman-teman. Kalau saya lihat hanya dari pola kecil ini, dia saat ini dia terkoreksi dalam area ini saja. Yaitu ini kisarannya adalah, saya kasih warna lain teman-teman. Saya kasih warna kuning. Ini kisarannya adalah dari 23,6 retracement sampai di nolnya, atau dari kisaran dari 950 sampai 1030. Oke, kemudian sama juga untuk LPPF, bentuknya sama, jadi dia saat ini cenderung sideways antara swing high-nya atau high-nya sampai ke
23 retracement. Apabila saya hanya menarik dari tren ini teman-teman, tapi karena dia pernah tinggi, sebaiknya kita koreksi lagi. Trennya jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi saat ini dia ya masih sideways after break, after suatu kenaikan, setelah kenaikan ya teman-teman. Oke teman-teman, bahasan berikutnya adalah saham infrastruktur konstruksi maksud saya. Ini akan saya satukan aja karena bahasanya sama. Secara umum Adikarya, ya, Wika, PTPP, WSKT masih oke. Terutama untuk, saya agak lambat ya ini, terutama untuk Adikarya dia konsolidasi bagus konsolidasinya. Sudah sekitar 1 minggu ya, 1 minggu ini dia terkonsolidasi di kisaran 900. Ini barang bagus teman-teman, saya masih ada semuanya, maksudnya Adi, Wika, Adi, PTPP. Kemudian Wika juga sama kondisinya teman-teman. Ini seperti yang saya bilang kemarin, apakah ini persiapan untuk akhir tahun ya? Biasanya saham-saham akan ikut window dressing seperti itu. Saya juga sudah mulai loading. PTPP yang saya loading teman-teman ya, ini juga kondisinya sama, nggak usah saya ceritakan panjang lebar. Nah ini untuk WSKT dia cenderung paling lagging teman-teman ya, paling belakang pergerakannya seperti itu. Kalau saya disuruh milih, paling saya suka adalah ADI sama PTPP. Oke, kemudian yang juga saham terkait infrastruktur juga ya ini teman-teman, ini adalah SSIA. Walaupun belum berhasil menembus high-nya di 530, saat ini mulai ada percobaan naik lagi teman-teman. Jadi dari dasar ini dia naik, terkoreksi sampai 38, mencoba ke 23 dan hampir menembus puncaknya lagi. Oke teman-teman, berikutnya yang juga saya perkirakan akan ikut menggembirakan window dressing adalah saham perusahaan gas seperti ini. Ya, kalau coba kita akan lihat dulu siklusnya apakah mengikuti bulan siklus akhir tahun. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, ini adalah September, naikannya seperti ini. Nah, ini juga September. Apakah ini adalah awal dari tren naik ini? Teman-teman silahkan pantau setiap hari. Teman-teman, berikutnya adalah MTK. MTK ini memang secara sinyal belum begitu kuat, tetapi hari ini ada turning MA35 teman-teman ya. Ini ada panah MA35, memang ini masih hitungannya masih sangat yearly, masih sangat ini, tetapi biasanya sinyal-sinyal yang cepat ini kalau saya perhatikan walaupun belum tentu saya masuk. Jadi ini ada satu turning teman-teman ya, terlihat di MA3, MA5. Oke, kemudian untuk SAME walaupun 2 hari lalu, sebenarnya dia maksud saya 2 hari lalu sebelum Senin, berarti hari Jumat tuh dia masih konsolidasi di area yang cukup sempit. Terus kemarin marketnya koreksi juga, dia ikut koreksi. Hari ini cuman mulai ada pantulan teman-teman ya. Mulai ada pantulan, tetapi saya boleh katakan ini barang masih berada di dasar seperti itu. Apakah dia akan bergerak? Kita lihat aja teman-teman ya. Karena saat ini boleh dibilang dia berada pada satu demand area yang cukup lama dia lalui. Kalau misalkan dia baru keluar dari area ini, baru menarik menurut saya. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham yang terkait dengan ayam. Ini untuk pertama saya bahas adalah Cepin. Cepin ini kalau saya kurang begitu menarik karena polanya dia masih sideways. Tetapi apabila teman-teman bisa memanfaatkan buy ketika berada di support ini, bagus ya. Jualnya nanti ketika berada di resistan. Nah, kalau Malindo Feedmill justru ini secara pergerakan dia lebih bagus karena dia sudah membentuk satu pola yang cukup terbaca. Polanya boleh dibilang kan seperti ini. Higher low teman-teman ya. Hari ini harganya nyentuh sampai di bawah MA 200, namun demikian closingnya dia naik lagi. Java juga bagus, dia retrace sebentar kemarin dan hari ini mulai ada. Kemarin retrace dan hari ini melanjutkan retracement, tetapi dia mulai ada perlawanan. Kalau kita lihat teman-teman, 2 hari ini retracementnya sampai 38. Jadi kalau seandainya dia mantul dari 38 atau hari ini udah mantul ya, itu besok bisa tutup di atas 1890, itu bagus. Dia kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikannya.
itu adalah untuk Java ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah IMJS. IMJS ini walaupun dia terkoreksi, tetapi koreksinya tidak terlihat masif. Ya teman-teman, perhatikan titik yang menjadi supportnya dia, itu kisarannya adalah di 530. Untuk IMJS teman-teman perhatikan itu. Hari ini udah berhasil di atas 550 atau di atas resistan, jadi supportnya di 550. Kemudian untuk resistan candle kisarannya ada di 600, kemudian di 631. Oke teman-teman, sekilas saya lanjutkan saham-saham batubara. Oke teman-teman, PTRO yang ini cukup volatil ya teman-teman nih. Ini kalau saya tarik, ini hanya dari tren, biar nggak ruwet saya hapus saja. Nih, saya ambil nih teman-teman, hanya dari tren dia terakhir ya. Ini dia terkoreksinya udah ekstrim. Kalau saya hanya mengambil dari sini. Ini ke atas tuh dia terkoreksi sudah hampir habis trennya ya. Jadi dari sini ke atas hampir habis hari ini. Jadi kalau teman-teman yang bisa fokus ke 2200 hari ini bisa mantul kembali lagi ke atas. Jadi untuk supportnya dia ada di 2400, resistan di 2450, 2530. Oke teman-teman, berikutnya Indo Tambang Raya yang sebenarnya kemarin pergerakannya bagus sekali. Sudah kembali masuk ke uptrend price channel, tapi kemarin market koreksi, ikut koreksi. Hari ini kita lihat ada candle perlawanan. Mencoba untuk masuk lagi teman-teman. Ini saya rasa kalau marketnya bagus, dia akan kembali lagi masuk ke uptrend price channel. Oke teman-teman, berikutnya adalah PTBA, dia juga ikut terkoreksi yang cukup ekstrim ya nih menurut saya nih. Coba saya akan hitung dulu koreksinya dia sampai di berapa sih ini untuk saat ini. Sebentar teman-teman ya. Nah dia koreksinya ekstrim teman-teman. Dia koreksinya sampai ke 61 hari ini. Tapi bisa kembali lagi ke 60. Jadi ya memang nih ini cukup cukup volatil juga. Dari 2080 sampai 2450 hari ini sudah separuh lebih trennya turun. Jadi dia istilahnya mantul ketika ketemu MA 200. Powernya dari MA 200 memang cukup kuat teman-teman ya. Sekali dia nggak kuat lagi, dan ini nggak kuat lagi. Jadi usahakan kalau teman-teman mau membeli PTBA, usahakan pada area-area supportnya ya. Perkiraannya sih, ya kalau ngelihat garis seperti ini berarti kemungkinan di 2200-an teman-teman. Oke teman-teman, Harum ini bahasan saya sih ini tidak begitu menarik. Ini polanya karena pola sideways biasa. Dan kalau untuk Harum nih, untuk supportnya dia ada di 4850. Ini ekstrim juga nih, kelihatan nih separuh tren dari tren kecil aja ini dia udah nggak kuat teman-temannya. Oke teman-teman, untuk TPIA ini untuk diperhatikan saja karena dia ada satu percobaan naik. Ada satu percobaan naik, udah ketemu 2-3 retracement atau resistan pertama, namun demikian dia kemarin kan market koreksi. Di sini ya, dia ikut terkoreksi. Namun perhatikan besok di 7415 adalah resistannya teman-teman ya. Baik, teman-teman, untuk AGII untuk menjadi perhatian saja, karena ini barang ada memantul dari swing low-nya, dan saat ini dia sudah mencoba untuk mendekati atau mencoba untuk menembus 1330. Itu adalah di resistan pertama di 23,6 teman-teman. Ini sekaligus dia boleh dibilang mantul atau kembali lagi di atas MA 200. Teman-teman, untuk TKIM INKP ini untuk menjadi perhatian saja.
karena kemarin mencoba naik dan terkoreksi. Jadi kemarin mencoba naik di 23 belum kuat, kembali lagi. Ini ada percobaan naik lagi. Kita akan lihat tingkat kengeyelan dari TKI MNKP. Jadi istilahnya kalau mencoba untuk menembus resistan tetapi gagal. Nah, pas gagal itu apakah ada percobaan lagi? Ini saya lihat mulai ada candle naik hari ini, terus INKP juga sama. Nah, kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah TKI MNKP ini akan minimal kembali lagi ke area sideways yang sudah dibentuk sebelumnya. Oke teman-teman, untuk Toys ini saya masih melanjutkan pengamatan bahwa ini barang ketika dia konsolidasi di bawah, breakout, terus naik, dan saat ini boleh dibilang dia konsolidasi teman-teman. Perhatikan apakah dia akan membentuk satu teras. Jadi ketika naik dia membentuk satu konsol, naik lagi membentuk konsol seperti itu. Oke teman-teman, ini beberapa barang yang untuk diperhatikan saja. Ini sifatnya barang-barang trading cepat, yaitu Hexa. Hexa itu sebenarnya pada saat hari Minggu kemarin itu saya bahasnya di sini ya, pas harganya masih di sini, yang pas di sini saya nggak bisa bahas juga hari ini. Jadi memang barang-barang yang breakout, teman-teman perhatikan. Seperti ini, Hexa ini adalah area konsol yang kuat, dia breakout ya. Setelah konsol yang lama, dia breakout di sini masih melanjutkan kenaikannya. Kalau diusahakan kalau membeli ya di sini, ini adalah area fase 1 teman-teman ya. Ini udah fase 2 ya, fase 1. Udah fase 2, nah nggak tahu ini apakah fase 3, kita lihat dalam berapa hari ke depan. Oke teman-teman, kemudian juga yang kemarin masuk pantauan, ini pantauan saja teman-teman, Bina ya. Hari ini, kemarin saya nggak bisa mantau, sebelumnya kemarin kan sempat ada candle naik tinggi, tapi closingnya turun, dan besoknya turun, hari ini turun. Nah, ini untuk dipantau saja. Care, ini pas saya pantau kemarin masih di sini, tapi hari ini udah kelibas semua ininya habis. Kemudian AJLS, nah AJLS pas saya pantau kemarin hari Minggu di sini ya, pas Minggu di sini. Oke sebentar. Pas Minggu kemarin dia masih belum naik. Di sini, tapi market kemarin Indium, maksud saya internet error, jadi saya nggak bisa. Ini sebenarnya udah saya pantau teman-teman ya, mau ikut-ikut sedikit seperti itu. Ini untuk semua, ini untuk mulai dari Toys, Hexa, Bina, Care, ini saham-saham cepat semua teman-teman ya. Rans ini juga saya jarang, ini saya masukkan pantauan saja, karena kemarin ada news juga kayaknya ya, Rans teman-teman yang nah ini ya, ini BI buka suara soal Bibli akuisisi ini. Ini kita baca. Nah intinya gini, kalau misalkan ada berita seperti ini ya, saya kepercayaannya masih 50-50 aja teman-teman. Yang penting kalau saya ngelihat dari pergerakannya di sini, pergerakannya di bid overnya, apakah memang benar-benar bergerak dan secara chart seperti apa, seperti itu. Yang pasti untuk saham-saham yang di luar kebiasaan saya mesti berhati-hati seperti itu, dan juga mungkin dalam jumlahnya juga nggak terlalu banyak seperti itu, ikut penggembira saja. Kemudian FOE, Damai Sejahtera Abadi, ini juga untuk pantauan saja teman-teman ya, karena istilahnya saya ngetes skill aja kemarin. Pada saat saya amati kemarin tuh di sini, maksud saya sebelum, kan saya nggak bisa analisa 2 hari, itu berarti di sini awalnya kemarin ya. Nah di sini sebelum breakout ya, ini masuk sinyal saya kemarin, kedetek di sinyal saya. Jadi hari ini yang candle ini, maksud saya, yang kemarin yang ini saya nggak bisa mantau semuanya. Dan sebenarnya feeling udah terasa ya, ini breakout dari konsolidasi dan dia lari seperti itu. Ingat teman-teman, beberapa saham yang terakhir ini tadi adalah saham pantauan saja ya teman-teman ya, saham untuk dimonitor saja, untuk nambah ilmu seperti itu. Kalau teman-teman sudah tahu saham-saham saya ya yang sering saya bahas di atas, yang saat ini masih saya pegang cukup banyak adalah PTPP ya teman-teman, PTPP, kemudian yang saya
ini juga Adikarya, kemudian yang lain Asa ya seperti itu ya, kemudian masih ada ini apa? Friend sedikit seperti itu. Oke, teman-teman, demikian dari saya. Surya MS Trade and Investment membahas sekitar ya 30 saham. Mungkin ini sebagian akan bergerak, mungkin sebagian akan stagnan. Kita perhatikan kondisi market juga, teman-teman ya. Kita perhatikan kondisi market. Dan juga sekali lagi saya mohon maaf untuk teman-teman karena kemarin tidak bisa menyajikan video untuk saham ya, teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.